Fathu Makkah bukan hanya sebuah kemenangan militer, tetapi juga kemenangan moral dan spiritual. Rasulullah menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmat, bukan agama yang membalas dendam. Dengan kebijaksanaan, strategi, dan kasih sayang, beliau berhasil menaklukkan Makkah tanpa pertumpahan darah yang berarti menjadikannya sebagai peristiwa bersejarah yang dikenang sepanjang masa. Bismillahirrahmanirrahim. Fathu Makkah adalah kemenangan tanpa pertumpahan darah. Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah adalah salah satu peristiwa paling bersejarah dalam Islam. Peristiwa ini terjadi pada 20 Ramadan 8 Hijriah, 10 Januari 630 Masehi, dan menjadi momen ketika Nabi Muhammad dan kaum muslimin memasuki Makkah tanpa perlawanan berarti. Ini bukan sekadar kemenangan militer, tetapi juga simbol dari keadilan, kasih sayang, dan pengampunan dalam Islam. Latar belakang peristiwa Fathu Makkah. 1. Perjanjian Hudaybiyah. Sebelum Fathu Makkah, terjadi perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah antara kaum muslimin dan Quraisy. Perjanjian ini menyatakan bahwa kedua belah pihak akan menghentikan peperangan selama 10 tahun dan kaum muslimin diperbolehkan datang ke Makkah untuk umrah pada tahun berikutnya. Namun ada ketentuan bahwa setiap orang Quraisy yang melarikan diri ke pihak muslim tanpa izin harus dikembalikan. Sedangkan siapapun dari pihak muslim yang datang ke Quraisy tidak akan dikembalikan. 2. Pelanggaran perjanjian oleh Quraisy. Pada tahun ke-8 Hijriah, Bani Bakr, sekutu Quraisy, menyerang Bani Khuza'ah, sekutu kaum muslimin. Serangan ini terjadi di malam hari di dekat sebuah sumur, di mana beberapa anggota Bani Khuza'ah dibunuh dengan kejam. Orang Quraisy tidak hanya mengetahui, tetapi juga membantu Bani Bakr dalam serangan tersebut, sehingga melanggar isi perjanjian Hudaybiyah. Bani Khuza'ah segera meminta bantuan kepada Nabi Muhammad di Madinah. Sebagai pemimpin yang adil, Rasulullah melihat ini sebagai pengkhianatan yang tidak bisa dibiarkan. Ia mengirim utusan ke Quraisy, tetapi mereka enggan bertanggung jawab. Persiapan kaum muslimin. 1. Strategi dan kerahasiaan. Nabi Muhammad kemudian mulai menyiapkan pasukan untuk bergerak menuju Makkah. Namun beliau merahasiakan rencana ini agar Quraisy tidak memiliki waktu untuk mempersiapkan pertahanan. Bahkan sebagian besar sahabat tidak diberitahu kemana tujuan mereka. Seorang sahabat bernama Hatib bin Abi Balta'ah sempat mengirim surat rahasia kepada Quraisy untuk memperingatkan mereka. Namun wahyu datang kepada Nabi Muhammad mengenai hal ini, dan surat tersebut berhasil dicegat oleh Ali bin Abi Thalib. Hatib kemudian mengakui kesalahannya dan dimaafkan oleh Rasulullah. 2. Jumlah pasukan muslimin. Pada akhirnya, sebanyak 10.000 pasukan muslim dikumpulkan, jumlah terbesar dalam sejarah Islam hingga saat itu. Ini menunjukkan betapa Islam telah berkembang pesat sejak hijrah ke Madinah. Perjalanan ke Makkah. Pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, pasukan muslim bergerak dari Madinah menuju Makkah. Mereka berkemah di dekat kota di daerah bernama Mar Az-Zahran. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menyalakan api unggun dalam jumlah besar, sehingga Quraisy yang berada di Makkah menjadi takut dan menyadari bahwa pasukan muslim sangat besar. Abu Sufyan, pemimpin Quraisy saat itu, keluar dari Makkah untuk mengamati pasukan muslim. Ia akhirnya bertemu dengan Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah yang telah masuk Islam. Abbas kemudian membawa Abu Sufyan menghadap Nabi Muhammad untuk bernegosiasi. Rasulullah menawarkan amnesti kepada Quraisy dengan syarat mereka tidak melawan. Beliau bersabda, "Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Barang siapa yang tetap di dalam rumahnya, dia aman. Barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, dia aman." Abu Sufyan akhirnya menerima Islam
dan keesokan harinya pasukan Muslim memasuki Makkah dengan damai. Masuknya Rasulullah ke Makkah. Pada 20 Ramadan 8 Hijriah, Rasulullah dan pasukannya memasuki Makkah dari berbagai arah. Pasukan dibagi menjadi 4 kelompok. 1. Pasukan utama dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad. 2. Pasukan dari barat dipimpin oleh Khalid bin Walid. 3. Pasukan dari utara dipimpin oleh Zubair bin Awam. 4. Pasukan dari selatan dipimpin oleh Sa'id bin Ubadah. Hanya ada sedikit perlawanan dari beberapa orang Quraisy di bawah Ikrimah bin Abu Jahal, tetapi mereka segera dikalahkan oleh Khalid bin Walid. Secara keseluruhan, kota Makkah ditaklukkan tanpa pertempuran besar. Pembersihan Ka'bah dari berhala. Setelah memastikan keamanan kota, Rasulullah langsung menuju Ka'bah. Beliau memegang tongkat dan mulai menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekelilingnya sambil membaca firman Allah. Kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Quran Surah Al-Isra ayat 81. Setelah itu beliau masuk ke dalam Ka'bah dan berdoa. Rasulullah kemudian memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah sebagai tanda bahwa Makkah kini berada di bawah panji Islam. Pengampunan besar-besaran dalam Fathu Makkah. Salah satu momen paling luar biasa dalam Fathu Makkah adalah bagaimana Nabi Muhammad mengampuni musuh-musuhnya, termasuk mereka yang telah menyiksa, mengusir, dan memerangi kaum muslimin selama bertahun-tahun. Ke dalam sejarah perang, biasanya pemenang akan menghukum pihak yang kalah, tetapi Rasulullah memilih jalan perdamaian dan kasih sayang. Sedaya lagi pasukan Muslim berhasil menguasai Makkah tanpa perlawanan yang berarti. Penduduk Quraisy berkumpul di Masjidil Haram dengan hati penuh ketakutan. Mereka sadar bahwa selama ini mereka telah melakukan banyak kejahatan terhadap kaum muslimin. Mereka takut akan pembalasan, terutama dari Rasulullah, yang keluarganya sendiri telah dianiaya oleh mereka. Di tengah suasana tegang itu, Rasulullah berdiri di depan Ka'bah dan berkata kepada mereka, "Wahai kaum Quraisy, menurut kalian, apa yang akan aku lakukan terhadap kalian hari ini?" Orang-orang Quraisy yang ketakutan menjawab dengan nada penuh harap, "Kami berharap engkau berbuat baik kepada kami. Engkau adalah saudara yang mulia, putra dari saudara yang mulia." Mendengar jawaban itu, Rasulullah tersenyum dan mengucapkan kalimat yang menggema dalam sejarah. "Hari ini, aku berkata kepada kalian seperti yang dikatakan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Tidak ada balas dendam terhadap kalian hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian. Pergilah, kalian semua bebas." Dengan kata-kata ini, Rasulullah memberikan pengampunan total kepada seluruh penduduk Makkah, termasuk mereka yang dulu paling keras memusuhi Islam. Orang-orang yang diampuni oleh Rasulullah, meskipun ada daftar beberapa orang yang dihukum mati, karena kejahatan luar biasa mereka terhadap Islam, sebagian besar dari mereka tetap mendapatkan pengampunan setelah menunjukkan penyesalan dan masuk Islam. Beberapa tokoh penting yang diampuni Rasulullah meliputi 1. Abu Sufyan bin Harb. Sebagai pemimpin Quraisy, Abu Sufyan adalah salah satu musuh utama Islam. Ia memimpin berbagai peperangan melawan kaum muslimin, termasuk Perang Uhud dan Perang Khandaq. Namun, ketika ia datang ke pasukan Muslim di luar Makkah, Rasulullah tidak hanya mengampuninya, tetapi juga memberinya kehormatan dengan mengatakan, "Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka ia aman." Setelah melihat kebesaran hati Rasulullah, Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. 2. Hindun binti Utbah. Hindun adalah istri Abu Sufyan yang terkenal karena perannya dalam Perang Uhud. Dialah yang memerintahkan pembunuhan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi, dan bahkan membelah dadanya serta mengunyah hatinya. Setelah Fathu Makkah,
Hindun menyamar dan datang kepada Rasulullah untuk menyatakan keislamannya. Meskipun ia telah melakukan hal yang kejam, Rasulullah tetap mengampuninya. 3. Ikrimah bin Abu Jahal. Ia adalah putra Abu Jahal, salah satu musuh terbesar Islam. Ikrimah juga merupakan komandan Quraisy dalam berbagai peperangan melawan kaum muslimin. Ketika Makkah ditaklukkan, dia mencoba melarikan diri ke Yaman. Namun istrinya Ummu Hakim memintanya kembali dan meyakinkannya bahwa Rasulullah adalah seorang yang penuh kasih sayang. Ikrimah akhirnya kembali meminta maaf dan masuk Islam. Rasulullah menerimanya dengan tangan terbuka. 4. Safwan bin Umayyah. Ia adalah salah satu pemimpin Quraisy yang sangat membenci Islam. Ketika pasukan Muslim memasuki Makkah, ia mencoba melarikan diri. Namun sahabat Nabi Umair bin Wahab meyakinkannya untuk kembali. Safwan meminta jaminan keselamatan kepada Rasulullah dan Nabi pun mengampuninya serta memberinya waktu untuk mempertimbangkan Islam. Beberapa waktu kemudian, ia akhirnya masuk Islam dengan sukarela. 5. Wahsy bin Harb. Dia adalah pembunuh Sayyidina Hamzah dalam Perang Uhud. Setelah Fathu Makkah, ia datang kepada Rasulullah dengan penuh ketakutan. Rasulullah mengampuninya tetapi meminta agar ia tidak sering muncul di hadapannya. Karena luka kehilangan Hamzah masih terasa, Wahsy kemudian menjadi Muslim yang taat dan berperan dalam menumpas nabi palsu Musailamah al-Kadzab. Pengampunan ini tidak hanya menunjukkan kebesaran hati Rasulullah, tetapi juga menarik banyak orang Quraisy untuk menerima Islam. Mereka melihat bahwa Islam bukanlah agama balas dendam, melainkan agama yang membawa kedamaian dan kasih sayang. Dampak Fathu Makkah. Fathu Makkah bukan hanya sekadar kemenangan militer, tetapi juga memiliki dampak besar dalam sejarah Islam dan perkembangan peradaban dunia. 1. Islam menjadi kekuatan utama di Jazirah Arab. Sebelum Fathu Makkah, banyak suku di Jazirah Arab yang masih ragu-ragu untuk menerima Islam. Namun, setelah Quraisy, suku paling kuat dan berpengaruh, tunduk kepada Islam, suku-suku lain mulai mengikuti jejak mereka. Ini disebut dalam Al-Quran, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Quran Surah An-Nasr, ayat 1-2. Setelah peristiwa ini, Islam menyebar dengan sangat cepat di seluruh Jazirah Arab. 2. Makkah menjadi kota suci Islam. Sebelum Fathu Makkah, kota ini masih dipenuhi dengan berhala dan ritual penyembahan kepada dewa-dewa. Setelah Rasulullah menghancurkan berhala-berhala di Ka'bah, Makkah menjadi pusat peribadatan Islam yang murni. Hingga hari ini Makkah tetap menjadi kota suci bagi umat Islam di seluruh dunia. 3. Berakhirnya permusuhan antara Quraisy dan kaum muslimin. Sejak awal dakwah Islam, Quraisy selalu menjadi musuh utama kaum muslimin. Mereka yang dahulu menyiksa, mengusir, dan memerangi kaum muslimin kini telah menjadi saudara seiman. Dengan berakhirnya permusuhan ini, Rasulullah dapat fokus pada penyebaran Islam ke luar Jazirah Arab. 4. Dakwah Islam semakin luas. Setelah Fathu Makkah, banyak pemimpin suku yang datang ke Madinah untuk menyatakan keislaman mereka. Rasulullah kemudian mengirimkan para sahabat untuk berdakwah ke berbagai wilayah, termasuk Yaman, Bahrain, dan Persia. 5. Islam menjadi agama yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Sebelum Fathu Makkah, Islam masih dianggap sebagai agama kecil yang hanya berkembang di kalangan orang Arab. Namun, setelah penaklukan ini, Islam mulai diperhitungkan oleh kekaisaran besar seperti Romawi dan Persia. 6. Perubahan sosial dalam masyarakat Makkah. Setelah Islam berkuasa di Makkah, berbagai praktik jahiliyah mulai ditinggalkan seperti penyembahan berhala, perbudakan yang kejam, perjudian dan mabuk-mabukan, ketidakadilan sosial,
Masyarakat Makkah mulai hidup di bawah hukum Islam yang adil dan penuh kasih sayang. Kesimpulan peristiwa ini adalah Fathu Makkah adalah momen penting dalam sejarah Islam yang bukan hanya mencerminkan kemenangan militer, tetapi juga kemenangan moral dan spiritual. Nabi Muhammad menunjukkan bahwa Islam bukan agama balas dendam, melainkan agama kasih sayang dan pengampunan. Pengampunan besar-besaran yang diberikan Rasulullah menjadi bukti bahwa Islam mengajarkan perdamaian. Dampaknya sangat besar, dari penyebaran Islam yang pesat hingga perubahan sosial di Makkah dan Jazirah Arab. Hingga hari ini, peristiwa ini tetap menjadi inspirasi bagi umat Islam dalam menghadapi musuh dengan kebijaksanaan, kesabaran, dan kasih sayang. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah Islam dan bisa menginspirasi kita untuk mengikuti jejak para sahabat dan pemimpin Islam yang telah berjuang demi agama ini. Untuk membantu channel ini berkembang, silakan like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.